Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asa Al-Fatriyah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri berdiri setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Lalu, apa penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah? Penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah yang pertama adalah karena terjadi perang saudara antara Khalifah ke-11 yaitu Walid bin Yazid dan dikalahkan oleh saudaranya sendiri yaitu Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid sakit dan akhirnya wafat, lalu digantikan oleh Ibrahim Al-Walid. Nah, Ibrahim Al-Walid dikalahkan oleh Marwan bin Muhammad. Perang saudara ini terjadi karena tujuannya untuk memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, terjadi pemberontakan. Pemberontakan ini terjadi pada masa Khalifah ke-13 dinasti Umayyah, yaitu Ibrahim Al-Walid, hingga ke Khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Pemberontakan ini terjadi karena kerajaan sudah tidak lagi nyaman dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah. Lalu, para rakyat menyatakan ketidaksetujuannya dengan keadaan di dalam kerajaan itu. Dari peristiwa tersebut, muncullah pemikiran dari keluarga Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Pendirinya yaitu merupakan putra dari Sayyid Abdullah atau ayah kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kakak dari Hamzah atau paman Nabi dan adik dari Sayyid Abdullah. Abbas mempunyai putra yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas putranya Ali bin Abdullah. Lalu Ali bin Abdullah putranya Muhammad bin Ali. Dan Muhammad bin Ali merupakan seorang yang mencetuskan untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Lalu direalisasikan oleh putranya Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini menyerang khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad di Sungai Al-Azam. Penyerangan ini terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Januari 750 Masehi. Lalu dinasti Umayyah kalah dan tujuan dari penyerangan Bani Abbasiyah ini ingin mengembalikan kekuasaan yang dulu pernah dipegang oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Sayyidina Ali. Pada Khalifah Sayyidina Ali terjadi banyak peristiwa, salah satunya adalah tahkim dan amal jamaah. Dan setelah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali dilanjutkan kepada Hasan. Dan intinya terdapat berdirinya dinasti Abbasiyah karena adanya perang Al-Azam itu yang terjadi antara kaum Bani Abbasiyah yang menyerang kaum Bani Umayyah, yang lalu dimenangkan oleh Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Dan dari kedua penyebab itu ada peristiwa penyebab lain yang yaitu diskriminasi terhadap kaum Abbasi. Kaum Abbasi ini adalah kaum muslim non-Arab yang baru masuk Islam. Lalu Bani Umayyah tidak ingin adanya pemerintahan yang dipegang oleh kaum Abbasi karena kaum Bani Umayyah memiliki prinsip yaitu lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan si orang Arab. Tapi Bani Abbasiyah tidak seperti itu. Bani Abbasiyah lebih sangat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh itu. Dari tadi yang saya jelaskan, terdapat
kesimpulan tentang runtuhnya kaum Bani Umayyah dan tentang berdirinya kaum Bani Abbasiyah, yaitu terjadi karena 3 penyebab tadi. Yang pertama terjadinya perang saudara, yang kedua terjadinya pemberontakan, dan yang ketiga terjadi karena adanya diskriminasi terhadap kaum Hawasi. Sekian dari saya, mohon maaf banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.